Bagaimana menyeimbangkan cash flow dan omset? Inilah solusinya. Pernah ngerasa omset naik tapi kok cash flow malah seret? Jangan-jangan bisnis kamu lagi dalam bahaya. Halo teman-teman, kami dari Ilmu Keuangan Bisnis, dan hari ini kita akan membahas sebuah masalah yang sering bikin pengusaha tidur nggak nyenyak, yaitu bagaimana menyeimbangkan cash flow dan omset. Banyak yang berpikir kalau omset besar itu artinya bisnis aman, tapi kenyataannya nggak sedikit bisnis yang omsetnya besar tapi tetap ambruk karena cash flow yang nggak terkelola dengan baik. Mungkin kamu juga pernah dengar, cash is king. Nah, ternyata cash flow itu raja yang bisa mengatur segalanya dalam bisnis. Kita seringkali ketemu dengan klien yang omsetnya luar biasa, tapi setelah dicek, kok cash flow-nya minus terus? Ada juga yang bilang, omset saya naik tiap bulan, tapi kenapa ya selalu nggak ada duit di akhir bulan? Ini nih yang bikin kita geleng-geleng kepala. Sebelum kita masuk ke solusi, penting buat kamu ngerti dulu perbedaan antara cash flow dan omset. Omset itu jumlah uang yang masuk dari penjualan produk atau jasa kamu. Tapi cash flow ini adalah arus uang masuk dan keluar dalam bisnis kamu. Jadi bisa aja omset kamu besar, tapi kalau pengeluaran juga besar, cash flow kamu bakal keteteran. Simpelnya gini, omset besar belum tentu bikin bisnis kamu aman kalau cash flow-nya amburadul. Omset cuma satu sisi koin, sedangkan cash flow adalah gambaran utuh dari kondisi keuangan bisnis kamu. Oke, sekarang kita masuk ke langkah pertama, identifikasi masalah. Pertama, cek berapa lama waktu yang dibutuhkan buat mengumpulkan piutang dari pelanggan. Kalau terlalu lama, ini bisa bikin cash flow kamu tersendat. Kedua, lihat pengeluaran bisnis kamu. Ada nggak pengeluaran yang sebenarnya nggak perlu tapi tetap kamu lakukan? Nah, salah satu masalah yang sering terjadi adalah kurangnya kontrol terhadap pengeluaran rutin. Mungkin kamu terlalu fokus pada peningkatan omset sampai lupa kalau ada pengeluaran yang nggak perlu, seperti biaya promosi yang nggak efektif atau bahkan inventory yang berlebihan. Sekarang kita masuk ke strategi buat memperbaiki cash flow kamu. Yang pertama, negosiasikan ulang syarat pembayaran dengan pelanggan dan pemasok. Usahakan untuk mempercepat penerimaan piutang dan memperlambat pembayaran hutang tanpa mengganggu hubungan bisnis. Kedua, perhatikan inventory. Jangan sampai kamu menumpuk barang yang nggak laku, karena ini bisa bikin uang kamu mampet di stok yang nggak bergerak. Optimalkan manajemen inventory dengan melakukan forecast yang akurat. Ketiga, pastikan kamu punya dana darurat. Bukan cuma buat kebutuhan pribadi, tapi juga buat bisnis kamu. Ini penting buat jaga-jaga kalau ada masalah mendadak yang mempengaruhi cash flow. Setelah cash flow kamu mulai stabil, kamu pasti pengen dong omset juga terus naik. Nah, ada beberapa cara buat ningkatin omset tanpa bikin cash flow kacau. Salah satunya fokus pada pelanggan setia. Pelanggan yang sudah kenal dan percaya sama bisnis kamu biasanya lebih gampang untuk ditawarkan produk atau jasa baru. Lalu, diversifikasikan produk. Tambahin produk baru yang relevan dengan kebutuhan pelanggan kamu. Tapi jangan sampai stok menumpuk. Kamu bisa coba dengan sistem pre-order buat ngurangin resiko penumpukan inventory. Terakhir, manfaatin teknologi. Gunakan tools atau software buat memonitor kondisi keuangan dan cash flow kamu secara real time. Ini bisa membantu kamu buat ambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Kami pernah membantu sebuah bisnis yang mengalami masalah cash flow parah meskipun omsetnya terus naik. Setelah menerapkan strategi-strategi tadi, dalam beberapa bulan, cash flow mereka mulai membaik dan bisnis pun berkembang cepat. Jadi buat kamu yang lagi struggle menyeimbangkan cash flow dan omset, ingatlah, kunci utamanya adalah pengelolaan yang baik. Pastikan kamu selalu aware dengan arus kas masuk dan keluar, dan jangan lupa terus evaluasi pengeluaran serta strategi bisnis kamu. Ingat, omset besar memang penting, tapi cash flow yang sehat itu jauh lebih penting untuk kelangsungan bisnis kamu. Jangan biarkan bisnis kamu hanya kelihatan sukses dari luar, tapi rapuh di dalam. Kalau kamu butuh bantuan lebih lanjut, jangan ragu buat konsultasi sama kami di Ilmu Keuangan Bisnis. Kami siap membantu kamu menyeimbangkan cash flow dan omset agar bisnis kamu terus berkembang. Itu dia pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.